Ya kawan, jumpa kembali dengan Agus Yusanto Channel. Semoga kawan-kawan dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Oke, langsung saja kawan-kawan. Pada kesempatan video saya kali ini tentang memperbaiki jam tangan yang mati atau habis baterainya ya kawan-kawan. Modelnya seperti ini. Ini jam tangan cewek semua. Ada 4 ya, akan saya ganti baterainya. Saya coba ganti baterainya. Kemungkinan baterainya habis, modelnya seperti itu ya. Ini jam tangan yang biasa saja. Ini ada yang merek Shopee, ada yang merek apa namanya Redo satunya ya. Kunciannya modelnya satu jenis ya, memakai pinset saja alatnya untuk membukanya, congkelannya. Ini merek apa ini, Redo kalau tidak salah ya. Oke, langsung saja kawan-kawan. Ini saya menggunakan baterai yang kualitasnya standar saja. Ini alatnya adalah pinset. Pencongkel tutup belakangnya akan saya congkel dengan alat pinset itu. Dan itu alat palu dan alat yang lainnya itu adalah untuk jenis-jenis jam tangan yang merek lain atau jenisnya berbeda ya. Ini juga ada kegunaan fungsinya tersendiri tergantung bentuk, jenis, merek, tipe jam tangannya. Ada yang ukuran besar, kecil, model untuk laki-laki, perempuan atau cowok, cewek juga bisa. Oke, ini biasanya tipe jam tangan seperti ini menggunakan baterai kodenya 377 atau SR626 SW ya, atau lebih gampangnya 377 kodenya. Bentuknya kecil, yang paling terkecil ya. Ini model L921F. Ini biasanya untuk mainan anak-anak. Kemudian ada lagi kodenya, baterainya jam tangan ini AG3A atau 41 ya, tergantung kodenya. Ini LR1130 ya. Ini bisa juga untuk kalkulator. Ini biasanya untuk kalkulator ya, ada keterangannya, baterainya, kegunaannya. Dan ini modelnya yang agak besar ya, bulatannya. Ini kalkulator juga, untuk kalkulator atau untuk timbangan digital juga bisa. Kodenya bisa dilihat saja, tadi 2016 ya. Ini CR 2025, tadi CR 2016 ya. CR itu bentuk bulatnya besar seperti itu. Ada yang pipi, gepeng, ada yang tebal, tergantung kodenya. Ini LR44, ini tebal untuk mainan anak-anak biasanya ya. Saya ini akan menggunakan tipe SR626 SW atau 377 ya, yang paling kecil. Oke, pertama-tama ini mudah sekali kalau model jam tangannya seperti ini. Kita tidak usah mencopot tali jam tangannya kawan-kawan. Ini kita langsung congkel saja menggunakan pinset. Hati-hati ya, tergores, rusak. Kita selipkan ke sela-sela yang biasanya ada ininya, lekukannya, kodenya. Ini sepertinya polosan semua modelnya, jadi bisa di mana saja posisi pencongkelannya. Hati-hati ya kawan-kawan. Oh ya, ini harus kita alasin terlebih dahulu ya lantainya, karena nantinya akan membuat kaca jam tangannya khawatir pecah ya nantinya. Oke, setelah kita beri alas yang empuk, kita coba mencongkelnya kawan-kawan nih. Hati-hati, kita congkel perlahan-lahan. Ini kemungkinan susah tuh, kemungkinan banyak debu kotoran yang ini mengerak, jadinya agak seret ya, menggumpal di situ. Mengumpul harusnya kita kerik-kerik terlebih dahulu memakai obeng kecil seperti itu kelilingnya kawan-kawan. Kita kerik-kerik dulu, kita buang debu-debu kotoran yang seperti menempel di situ, seperti daki kotoran, seperti sudah menjadi pasir, membatu debunya karena sudah lama tidak dibuka-buka ya. Ini sudah lama dibiarkan saja jam tangannya, tidak segera diganti jam tangannya. Biasanya jam tangan kalau lama tidak diganti, baterainya akan meleleh juga, rusak mesinnya kawan-kawan ya. Kita pakai pinset dan dibantu juga bisa juga pakai obeng kecil, itu kita congkel saja, mudah sekali kawan-kawan. Kalau sudah dikerik semua sisinya,
kita congkel saja ke atas. Nah seperti itu kawan-kawan, sudah terbuka ya. Kemudian kita congkel lagi bagian plastik putih kunciannya itu yang di dalamnya, yang seperti putih susu itu. Kita knop putarannya kita tarik dulu keluar, tarik baru kita putar ya, untuk menentukan posisi jam yang sekarang. Jam berapa kita tentukan dulu jamnya. Jam tangan saya tidak ada jam, saya lihat di jam dinding. Jam tangan saya ya, kita sekarang jam menunjukkan jam 9:17 ya kawan-kawan, kurang lebih. Oke, sudah dirasa tepat. Kita lepas bagian plastik putih susu itu, kita congkel saja, mudah saja diangkat. Dan kemudian kita lepas baterainya kawan-kawan menggunakan obeng kecil yang sangat kecil itu. Nah, kita lihat posisinya, kita congkel bagian bawahnya saja bisa, atau bagian yang pengaitnya langsung bisa. Asal hati-hati jangan sampai patah itu kutub positif negatifnya. Bagian yang positifnya kita congkel, kunciannya yang kecil sekali itu, hati-hati. Nah baru kita angkat ke atas ya kawan-kawan, kita cungkil. Ini bisa kelihatannya tidak ya, ini kodenya 377 kawan-kawan. Biasanya yang paling kecil model jam tangan seperti ini 377 ya, nggak kelihatannya kawan-kawan. Maklum kamera HP biasa, bukan kamera digital kawan-kawan ya. Ini SR626 SW atau 377 tipenya, lebih mudah pakai angka 377 ya menyebutnya kodenya. Tergantung tipe jam tangan kawan-kawan yang modelnya apa, nanti bisa dilihat. Yang penting cara membuka tutupnya harus hati-hati kawan-kawan, akan tergores. Kalau jam tangannya mahal itu kan merugikan sekali ya. Pokoknya hati-hati saja membuka tutup belakang. Ada yang model dibaut, model dicungkil, ada yang model pakai kuncian, lain-lain. Nah mudah sekali ketika sudah dirasa posisinya pas, kita dorong, saya tekan sampai bunyi klep klep, berarti itu sudah pas, sudah mengunci. Nah kita pasang lagi seperti semula, jangan dulu ditutup ya, tutup belakangnya kita coba dulu, kita tekan knop putarannya apakah berhasil menyala jamnya, kita dorong knopnya. Oh ya, kita paskan dulu waktunya. Oke, kita tekan dan berhasil kawan-kawan. Ini emang baterainya sudah habis kawan-kawan, jadi bukan kerusakan mesin ya, kehabisan baterai jamnya. Sudah detiknya sudah berjalan normal. Oke mantap, berhasil 1 jam tangan ini. Kemudian kita tutup kembali seperti sedia kala ya. Kita paskan saja dudukannya, kita tekan-tekan ke semua sisinya. Ada alatnya sebenarnya untuk menekan supaya rata. Ini karena jam tangannya biasa saja, kita hanya tekan manual saja ya. Sudah berhasil terpasang kawan-kawan, berhasil menyala ya. Detiknya sudah berjalan, mantap. Oke, sip. Ini jam tangan cewek saya pakai. Nah kemudian saya lanjut ke jam tangan yang kedua ya kawan-kawan. Ini untuk memudahkan mencongkel tutup belakangnya, tali jam tangannya kita harus copot terlebih dahulu ya kawan-kawan, menggunakan jarum pentul ya kawan-kawan. Disitu ada kunciannya, bagian yang titik 3 itu, dan kita lihat yang ada kunciannya, kita dorong memakai jarum pentul ya kawan-kawan. Hati-hati mencelat atau lompat dia, karena bentuknya per pegas kecil sekali ya kawan-kawan, nanti hilang, takutnya susah dicari. Kita sambil dipegang saja, akan melompat dia biasanya. Kalau yang pegasnya masih baru ya sudah terlepas kawan-kawan. Tuh bentuknya seperti itu kunciannya. Oke, sudah terlepas. Ini untuk tujuannya untuk memudahkan mencopot tutup belakangnya kawan-kawan ya. Ini saya ragu ya kawan-kawan, ini knopnya kok tidak rapet ya. Saya dorong-dorong macet, seperti mentok. Kemungkinan ini putaran knopnya bukan bawaannya atau rusak ya. Mudah-mudahan bisa jalan ya mesinnya.
Saya coba saja mengganti baterainya dulu. Kita putar dulu, kita cocokkan waktunya jam berapa sekarang, jam 9 lebih 18 menit ya kurang lebih. Kita congkel dengan pinset kembali, ini karena modelnya sama semuanya menggunakan pinset, alat pinset. Biasanya jam tangan yang bermerek atau yang bagus itu ada tandanya ya kawan-kawan, kita bagian mana yang harus dicongkel. Karena ini jam tangan biasa saja, kita congkel di semua arah juga bisa. Intinya hati-hati jangan sampai tergores karena akan membuat jelek ya jam tangannya kalau tergores ya. Sama saja seperti tadi, kita copot dulu bagian kuncian plastik susu, putih susu itu, kita congkel saja, tarik ke atas nih seperti itu kawan-kawan. Sama saja seperti pertama awal-awal tadi, kita congkel dulu baterainya kawan-kawan, kita lepas bagian kuncian baterainya, hati-hati patah. Kemudian kita angkat ke atas ya seperti itu kawan-kawan, mudah sekali. Dua baterai yang perlu diganti ya, ini saya sudah, ini sama saja kodenya 377 ya kawan-kawan ya. Dan saya akan ini baterai lama ya, ini udah jelek sekali, ini kemungkinan sudah kadaluarsa atau sudah mati, rusak karena kelamaan tidak saya pakai. Itu beda sekali warnanya, sudah hitam gelap ya, tidak seputih itu. Kemungkinan sudah tidak menyala lagi baterainya, sudah terlalu lama. Saya mengambil baterai yang baru saja, yang seger, masih fresh. Ini kebetulan permintaannya memakai baterai yang kualitas standar ya, kualitas biasa saja. Karena baterai jam tangan ini ada tiga variasi KW1, KW2 dan original. Tergantung permintaannya, mau yang original dan harganya juga berbeda ya. Lebih mahal tentunya yang original kawan-kawan. Kebetulan saya stok baterainya yang kualitas biasa saja kawan-kawan. Yang penting menyala, kuat setahun 2 tahun itu sudah bagus. Asal tidak merusak mesinnya saja ya kawan-kawan. Tergantung pemakaian saja kawan-kawan. Kalau jamnya bukan anti air ya jangan sering kehujanan jam tangannya. Cara memasangnya seperti tadi di awal video, sama saja. Ketika sudah dirasa pas, kita tekan saja, dorong memakai kuku atau jari kita sampai bunyi klek dan posisinya rata ya. Kemudian kita paskan kuncian plastik putih susu itu seperti biasa, mudah sekali kelihatan. Kita baru dorong, tekan, dan dirasa sudah pas, sudah mengunci. Ini apakah berhasil menyala ya kawan-kawan? Ini saya sanksi ya, ragu-ragu karena knop putarannya itu tidak rapat. Ketika ditekan, tutup knopnya itu masih renggang ya, harusnya kan rapat ya. Benar saja kawan-kawan, tidak menyala. Sudah saya ganti baterainya, jamnya tidak mau menyala kawan-kawan. Kemungkinan ini adalah putaran knopnya yang bermasalah, karena dia ketika saya tekan dia masih renggang, tidak rapat dan keras sekali. Ini saya akan lewat saja dulu ya kawan-kawan. Ini kemungkinan tuh seperti itu kawan-kawan, knopnya renggang, saya sanksi. Nah kalau ini kan posisinya rapat ya kawan-kawan. Kalau kita tekan, ini kan kita buka, kita tekan, nah masih renggang kawan-kawan. Ini harusnya rapat ya, tidak renggang seperti itu. Kemungkinan knopnya yang bermasalah kawan-kawan. Ini saya akan lewat saja dan saya lanjut ke jam yang selanjutnya. Ini mereknya, jam tangan ini mereknya Shopee. Ya seperti biasa, untuk memudahkannya kita buka dulu tali jam tangannya kawan-kawan, menggunakan jarum pentul seperti biasa atau obeng kecil yang sangat kecil. Hati-hati dia melompat, nanti hilang, susah dicari, kecil sekali kawan-kawan. Kita sambil pegang saja ya, jangan jari kita yang dikecus jarum pentul ya kawan-kawan, atip kayak digigit semut. Nah sudah terlepas ya kawan-kawan, hati-hati hilang. Kita
Tuh kan mencelat jatuh, untung ketemu ya. Biasanya saya susah mencarinya awal-awal saya mencoba melepasnya karena belum pengalaman. Ini copot ya kawan-kawan, kunciannya satu sisinya, hati-hati itu hilang. Bisa ini ya, nyari kanibalnya agak susah karena ukurannya beda-beda, ada yang besar ada yang kecil, panjang pendek. Ini kebetulan tidak hilang, ketemu dan saya pasang lagi yang copotnya. Oke, saya simpan dulu, kita langsung membukanya kawan-kawan ya. Ini biasanya merek yang bermerek Shopee, jam tangan bermerek ini pasti ada tandanya kawan-kawannya, jangan asal kita mencongkelnya. Shopee ini bermerek jam tangannya lumayan, itu ada tandanya, ada sedikit apa namanya tonjolannya. Tuh tonjolan kelihatan tidak kawan-kawan, tonjolannya tuh sedikit sekali. Nah di situ kita akan yang congkel ya, bagian di situ, jangan bagian yang lain ya kawan-kawan, karena akan merusak. Jadi kita cari bagian yang menonjol yang berbeda, kita congkel pelan-pelan seperti biasa. Kalau keras kotor kita klik dulu ke semua sisinya dengan obeng yang kecil atau jarum. Ini sepertinya bisa dicongkel langsung. Hati-hati tergores ya, sebetulnya ada alatnya yang lebih praktis kawan-kawan, cuman saya ini alatnya serba manual, asal kita berhati-hati saja. Memakai obeng kecil juga bisa kita coba. Sepertinya agak kotor ya, kita kerik-kerik terlebih dahulu kawan-kawan. Memakai obeng yang agak besar ya, agak kuat, kita congkel, kemudian kita ya bisa memakai obeng kecil itu, congkel, masukkan ke bagian tonjolannya, kita cungkil, tarik ke atas ya. Kelihatan sekali ini tonjolannya, walaupun kecil sekali ya, sudah bisa terlepas kawan-kawan. Bisa dilihat itu ya, bagian menonjolnya sedikit sekali kelihatannya. Kalau kita harus jeli ya, tukang jam tangan matanya harus jeli karena komponennya kecil-kecil sekali. Ada kaca pembesar dia pakai alatnya juga. Ini saya tidak komplit alat-alatnya, hanya standar saja alatnya. Seperti biasa kita knob putarannya kita tarik dulu untuk menentukan jam, waktu jamnya dulu kita samakan. Sekarang jam setengah 10 kurang lebih ya, atau 9 lebih berapa tadi, 9 lebih 25, oh 9 lebih 33 ya, 33 menit. Oke, kita cungkil kembali bagian kuncian plastik putih susu itu, hati-hati patah. Jangan terburu-buru, santai saja kawan-kawan, karena ini komponen yang sangat kecil sekali. Kalau ada yang patah atau rusak, bengkok, itu sudah ya tamat, tidak bisa diakalin karena kecil sekali. Kita cungkil bagian kutub positifnya, baterainya, kemudian kita masuk ke dalam, ke bawahnya, ke bawah baterainya, dan kita cungkil, tarik ke atas ya. Ini sama saja, tipenya 377 yang paling kecil ya. Dan saya akan membuktikannya kalau ini baterainya menyala ya. Saya memakai baterai ini jam tangan ini saya lewat saja ya kawan-kawan. Ini kemungkinan knob putarannya yang bermasalah, saya tidak punya suku cadangnya. Mesinnya juga tidak ada, bekas semua mesinnya, mesin yang sudah rusak. Ini baterainya, saya akan buktikan ini baterainya menyala ya. Kita masukkan ke bagian kutub positifnya. Setelah seperti itu ya kawan-kawan, bisa dilihat, kemudian kita tekan dengan jempol kita, dengan kuku kita, kemudian sampai bunyi klep, sampai rata ya. Kalau sudah bunyi berarti itu sudah pas kedudukannya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita pasang kembali kuncian plastik putih susu itu. Kita paskan dudukannya, posisinya, dan kita tekan. Jam sekarang jam 9 lebih 41
35 menit ya. Ya, kalau sudah pas kita langsung nyalakan saja jamnya, kita tekan knop putarannya sih berhasil kawan-kawan. Ternyata baterainya memang nyala, itu knopnya yang bermasalah, mesin. Ya, kita pasang kembali kawan-kawan, tutup baterainya, kita lihat posisinya yang benarnya. Ini tidak asal sembarang saja jam tangan ini, kita seperti semula ya posisinya ya, jangan sampai terbalik. Kalau ini sudah ada tandanya, tidak seperti jam tangan yang pertama asal saja. Ini kita tekan, sebetulnya ada alatnya ya, penjepit. Ini saya pakai manual saja. Kalau dirasa sudah kencang tutupnya, kita tekan saja ya. Berhasil kawan-kawan, sudah menyala jamnya, detiknya mantap. Kita pasang kembali tali rantainya kawan-kawan. Itu yang kecil ya, yang panjang itu punya yang jam knopnya rusak, itu kita lewat saja ya. Di video selanjutnya cara mengganti putaran knop atau cara mengganti mesinnya, kalau ada kesempatan akan saya bikin tutorialnya kawan-kawan, karena itu sangat itu sekali ya, harus terpisah video itu. Mengganti mesin jam tangan dan mengganti putaran knop harus sesuai ukurannya ya. Kita paskan seperti biasa dudukannya, hati-hati dia melompat mencelat, sambil kita tahan pegang dan kita dorong saja pernya, pegasnya kita masukkan, selipkan. Dirasa sudah masuk ke sela-sela itu, baru kita geser-geser ya ke lubangnya, kita paskan saja. Ini biasanya kalau tidak sambil merekam saya cepat sekali memasang ini, karena saya mungkin agak grogi atau posisinya terhalang kamera HP ini, tangan saya, jadi agak kesulitannya memasang kuncian tali rantainya kawan-kawan. Mohon bersabar. Seperti itu, kita tahan, ini kita dorongnya tuh, terlihat ya kawan-kawan. Kita dorong saja pernya sampai dia masuk. Nah, setelah masuk seperti itu, kita geser-geser, kita cari paskan ke lubangnya. Nah, berhasil kawan-kawan, seperti itu. Jam tangan merek Shopee Martin kalau keluaran pertama. Jam tangan cewek, saya coba pakai saja. Berarti 2 jam tangan yang sudah saya selesai mengganti baterainya sudah menyala kawan-kawan, mantap dua-duanya. Detiknya, jarumnya berjalan kawan-kawan ya, bisa dilihat jamnya, angkanya juga sama, ini sudah normal. Oke, yang terakhir cara mengganti baterai model jam tangan seperti ini juga sama ya, cuma ini mereknya beda, tipenya, bentuknya kotak lonjong ya. Seperti biasa memakai jarum pentul, tali rantainya kita lepas terlebih dahulu, kita dorong, hati-hati hilang kunciannya. Kita dorong saja dan kita geser, tahan ya, jangan sampai dilepas tangannya, sambil menahan supaya tidak loncat dia. Kalau itu hilang susah dicarinya, kecil sekali, mata kita harus jeli. Nah, ini mereknya kita seperti biasa ya, kita tarik putaran knopnya terlebih dahulu, menentukan sekarang jam berapa. Tadi jam 10 kurang 15 menit kalau tidak salah ya, atau jam 9.45 menit. Sepertinya ini knopnya sudah ini ya kawan-kawan, dol tuh, terlepas kawan-kawan. Sudahlah, nanti kalau ada suku cadangnya saya akan ganti dengan sesuai ukuran. Saya akan beli dulu knopnya, karena tidak sembarangan, beda ukuran, beda tipe, dan memasangnya juga rumit sekali karena jarum jamnya itu kecil-kecil sekali ya. Kita akan mencopot dulu bagian jarumnya satu persatu, kita copot kalau untuk mengganti mesin.
Ini mereknya apa ini jam tangan tuh? Rado. Ini seperti yang saya bilang, ada ini congkelannya, kita cari saja. Mudah sekali ini, karena terlihat jelas congkelannya. Dan kita lepas kembali bagian plastik kuncian yang putih susu itu ya. Hati-hati patah, karena ini plastik ini tipis sekali, mudah sekali patah. Kita angkat saja, kita congkel-congkel perlahan-perlahan, jangan terburu-buru, tidak usah terburu-buru, santai saja kawan-kawan dalam pengerjaannya, nikmati saja prosesnya walaupun itu rumit, bikin pusing karena kecil-kecil sekali. Kemudian kita congkel ya baterainya seperti biasa, bagian kutub positifnya kita congkel, kemudian bagian bawahnya kita angkat ke atas ya. Itu sudah ada 4 baterai ya yang sudah diganti. Kita ganti dengan yang baru, tipenya sama semuanya 377 atau SR6265 SW. 377 aja lah, memudahkan menyebutnya ya. Bisa dilihat itu, kita posisikan baterainya terlebih dahulu seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu, kita tekan pakai jempol tangan kita, jari kita, kemudian pakai kuku kita dorong sampai berbunyi klik, baru sudah pas dudukannya. Kita pasang kembali kuncian plastiknya kawan-kawan seperti biasa, dan kita coba tes apakah berhasil menyala ya. Berhasil, mantap kawan-kawan. Angka jarum detiknya berjalan, berputar, berhasil. Berarti saya sudah berhasil mengganti 3 baterai jam tangan cewek semua ya ini ya. Nah itu bagian ada apa namanya, cowakannya atau bagian gompelnya, itu bagian knopnya, kita posisinya kita paskan saja, mudah sekali. Baru kita tekan-tekan semua sisinya serapat mungkin ya, karena kalau tidak rapat, selain akan mudah terlepas dan debu kotoran akan mudah masuk ya, air juga. Kalau tidak anti air ya rusak ya. Jam 9.45 menit ya kawan-kawan, semuanya menunjukkan. Oke, mantap, berhasil kawan-kawan. Ini kita pasang kembali kuncian tali rantainya, jangan lupa, karena nanti tidak akan bisa dipakai kalau tidak dipasang kembali seperti semula. Ini sepertinya tali rantainya plastiknya ada yang patah ya, pecah maksudnya, tapi masih belum apa namanya, belum putus, masih menyatu, tidak masalah. Sebaiknya diganti ya. Cara mengganti talinya, model rantai, model kanvas, model plastik dan lain-lain itu nanti di kesempatan video saya selanjutnya kawan-kawan. Ini mudah sekali, kita dorong saja pernya, dirasa sudah masuk ke sela-sela, baru kita geser-geser untuk masuk ke lubang yang satunya. Sampai benar-benar terkunci ya kawan-kawan. Biasanya saya posisi jam tangannya saya taruh di bawah, tidak menggantung seperti itu. Ini tujuannya supaya terlihat di kamera HP saya. Kita tekan dan kita sambil digeser ya. Intinya dalam proses pembukaan tutup belakang jam tangan, hati-hati ya, jangan sampai tergores. Kalau jam tangan kawan-kawan bermerek mahal, itu akan mengurangi keindahan atau harga jam tangan itu sendiri ya kalau tergores ya. Sebisa mungkin jangan sampai tergores ya, itu yang bagian ada yang patahnya talinya, tidak masalah lah. Kalau minta diganti ya, kalau ada talinya diganti.
Mohon bersabar kawan-kawan, ini saya mengalami agak kesulitan, sepertinya mudah tapi susah sekali ya. Ini kemungkinan pernya agak keras juga ya. Sudah berhasil mungkin, mantap. Agak keras dia. Masih belum kawan-kawan. Oh, satu sisi ke sisi yang satunya kita tukar, coba begitu saja. Kalau dirasa sulit kita ganti posisi saja ya. Kalau tadinya di kanan ke kiri, nah seperti itu sudah masuk, dan kita paskan saja ke lubangnya. Mantap. Oh iya, harus mengganti posisi kawan-kawan. Ini kecil sekali, tidak muat di tangan saya. Ini namanya juga jam tangan cewek, tangan yang kecil-kecil mungil ya. Saya lagi mencoba memakainya. Ketiga jam tangan ini harus digeser-geser terlebih dahulu kawan-kawan jam tangannya. Ini kok nggak di pause dulu ya videonya, saya lupa apa atau gimana ini. Mohon bersabar kawan-kawan, ini saya sedang memakai jam tangannya. Oke, sudah terpasang semua jam tangannya, ketiga-tiganya sudah berjalan normal seperti semula kawan-kawan. Mantap, berhasil. Oke, semoga berhasil, maksudnya semoga bermanfaat cara mengganti baterai jam tangan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, share, karena dukungan dari kawan-kawan membuat saya semangat membuat video saya selanjutnya, dan nyalakan loncengnya agar tahu saya update video saya yang bermanfaat seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya kawan-kawan ya. Dan ini adalah koleksi apa ini, jam apa ini namanya, Liontin apa sih namanya, lupa saya. Jam klasik ya, Liontin yang sudah rusak. Dan ini bekas-bekas servisan saya, penggantian mesin jam tangan. Ini yang rusak, saya tidak punya lagi mesin jam tangannya, stoknya tidak ada. Makanya nanti di video selanjutnya kalau tidak ada halang saya akan bikin tutorialnya cara mengganti mesinnya dan mengganti knop putarannya dan lain-lain, mengganti tali jam tangan juga ya kawan-kawan. Oke, mantap, berhasil. Begitulah cara mengganti jam tangan dengan alat yang sederhana, namun hasilnya cukup memuaskan ya, dengan baterai yang standar saja. Oke, salam sukses selalu untuk kawan-kawan semua dengan alat pincet dan pentil ya. Semoga bermanfaat. Dadah kawan-kawan.